Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 29, Mantan Memang Mengganggu. Bo, boleh minta tolong nggak? Mbok Pinem yang sedang membersihkan dapur menoleh ke belakang. Bantu nopo enjih, Mas? Bantu apa ya, Mas? Ada kotak makan nggak ya, Mbok? Saya mau bawa bekal ke kantor. Yang biasanya istri saya pakai buat bekal saya. Oh, ada Mas. Biar Simbok bantu siapkan ya. Nggak usah, Mbok. Biar saya saja. Mbok Pinem carikan saja tempatnya. Enggeh, Mas, enggeh. Mbok Pinem yang sudah tahu jika hubungan Raka dan Ajeng sedang tidak baik. Tentunya hanya melakukan apa yang Raka minta tanpa banyak tanya. Lagi pula bukan kapasitasnya bagi wanita paruh baya itu untuk ikut campur urusan majikannya. Walaupun dari dulu Mbok Pinem yang mengurus Sekar, Ajeng dan juga Aditya. Ini Mas. Makasih banyak ya Mbok. Sami Mas. Raka akhirnya membawa kotak bekal itu ke meja makan yang masih tersaji lengkap sisa sarapan tadi. Raka memang sengaja membawa bekal karena sekarang dia tak punya uang lagi. Hanya untuk membeli makan siang pun dia tak punya, makanya dia membawa bekal sendiri dari rumah. Untuk berangkat ke kantor nanti pun, Raka masih belum tahu bagaimana acaranya. Semoga saja Ajeng mau berbaik hati meminjaminya mobil. Atau sepeda motor saja rasanya sudah cukup bagi Raka. Ketika Raka menyusun makanan di kotaknya, dia melihat istrinya yang berjalan dari arah kamar Aditya. Tadi dia memang mendengar istrinya ingin memberikan oleh-oleh untuk adik iparnya itu. Raka sempat melihat mata Ajeng yang terarah kepada kotak bekalnya. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik saja sebelum akhirnya Ajeng berlalu begitu saja. Seolah benar tak peduli dengan apapun yang dilakukan Raka. Padahal dulu Ajeng yang menyiapkan bekal untuknya. Tapi sekarang berharap Ajeng akan menghampirinya dan membantunya menyiapkan bekal saja rasanya seperti mimpi. Raka pun segera menyusul Ajeng ke kamar untuk berpamitan pada istrinya itu sekalian mengambil tasnya. Sayang, Mas berangkat dulu. Ucapan Raka terhenti karena Aditya justru melihat Ajeng yang sudah ingin keluar dari kamarnya dengan tas di bahunya. Kamu mau kemana sayang? Ajeng kembali menatap Raka dengan tajam karena tak suka dengan panggilan itu. Sudah berapa kali saja Ajeng memperingatkannya, tapi suaminya itu tak menghiraukannya. Bukan urusanmu, sinis Ajeng. Wanita yang kini terlihat lebih menyeramkan dari macan betina itu. Sengaja menyenggol lengan Raka dengan bahunya saat melewati Raka. Tunggu sayang. Raka buru mengambil tasnya dan memasukkan bekal yang tadi dia siapkan. Dia ingin tahu istrinya pergi kemana. Dia juga mau meminta bantuan pada istrinya untuk memberinya ongkos atau meminjamkan mobilnya. Sayang, kamu mau kemana sih? Ajeng tak menyahut. Wanita cantik itu justru terus berjalan menuju mobilnya Raka. Langkahnya yang tegas membuat ketukan sepatu hak tingginya terdengar nyaring di telinga Raka. Sayang, Ajeng masih tak menyahut. Tunggu dulu,
kalau kamu mau pergi, Mas boleh minta tolong dulu nggak sama kamu? Mas boleh pinjam uang lagi nggak buat ongkos ke kantor? Atau kamu pinjamkan mobil atau motor buat Mas? Kalau nggak, Mas nebeng sampai kantor ya, kita searah nggak perginya. Ajeng masih tak peduli. Selesai Raka bicara, dia menutup pintu mobil Raka dengan kuat. Raka menatap Ajeng dengan sendu. Istrinya itu bahkan begitu tega membiarkan dirinya mengemis seperti itu. Tapi sedetik kemudian, Ajeng menurunkan kaca mobilnya. Segini cukup kan? Di aplikasi ojol ini cukup buat PP dari sini ke kantor. Tapi kalau kamu mau mampir rumah sakit dulu ya nggak cukup. Kamu bisa pinjam uang sama pacar kamu itu. Ajeng menyerahkan 2 lembar uang pada Raka yang membuat Raka tertegun. Istrinya itu memberikan uang kepadanya hanya sebesar Rp30.000. Belum lagi sindiran dari Ajeng yang menyertainya. Cuma segini yang... Kenapa? Katanya siap miskin. Kalau nggak sanggup ya udah, ayo kita ke pengadilan agama sekarang. Enggak, ini cukup kok. Makasih ya sayang. Mas pergi dulu. Raka langsung menolak ajakan Ajeng dengan cepat. Raka yakin bisa membuktikan pada istrinya itu kalau dia bisa bertahan walau tanpa uang sama sekali. Raka mengulurkan tangannya pada Ajeng yang sudah ada di dalam mobil. Tapi bukannya bersambut, mata Ajeng justru menatap ke arah tangan Raka. Dengan pandangan seolah-olah muak, kembali Raka harus menelan kekecewaan. Rasanya sampai sudah begitu kenyang. Nggak apa-apa Raka, ini nggak sebanding dengan apa yang kamu lakukan pada Ajeng selama 5 tahun ini. Dengan langkahnya yang pelan, Raka mulai keluar dari kediaman Satya Dinata sambil memesan ojek online. Benar saja total pembayaran dari rumah ke kantor hanya 14.900. Sepertinya Ajeng memang sudah memperhitungkan semuanya. Saat Raka berdiri di tepi jalan yang berada di depan rumah besar itu, mobil miliknya yang dikendarai istrinya lewat di depannya begitu saja. Istrinya itu tanpa menyapa atau mengajaknya naik ke mobilnya. Tapi jangankan itu, minimal membunyikan klakson untuknya pun tidak. Sebenarnya kamu mau kemana sih sayang? Gumam Raka menatap mobilnya yang mulai menjauh. Setelah berduaan dengan driver ojek online dari rumah ke kantor, akhirnya Raka sampai juga di kantornya. Kantor yang menjadi pusat dari segala usaha yang dimiliki oleh keluarga Raka. Ini Pak. Makasih ya Pak. Tunggu Pak, ini masih ada kembaliannya. Aduh Pak, ambil aja. Lagian cuma Rp100. Ambil aja Pak, nanti saya kena komplain kalau saya nggak amanah. Tukang ojek itu benar mengembalikan kembalian untuk Raka. Raka menatap koin di tangannya dengan miris. Dulu dia tak peduli dengan uang, mau beli apa saja tinggal beli. Bahkan untuk memberikan uang lebih pada driver ojol itu saja Raka sudah tak mampu. Ya udah Pak, saya pergi dulu. Iya Pak, makasih banyak. Raka berbalik dengan lesu menuju ke gedung kantornya. Tapi ada hal yang begitu menarik perhatiannya saat ini. Di tempat parkir, mobilnya terdiam di sana dengan begitu tenang saat ini. Mobil yang sama seperti yang Ajeng pakai tadi.
Ajeng di sini, Raka segera berlari menuju gedung kantor. Dia ingin mencari keberadaan istrinya. Meski penuh rasa penasaran, tapi Raka juga kecewa. Kenapa istrinya itu tidak mengajaknya berangkat bersama padahal tujuan mereka sama? Raka menghentikan langkahnya di depan lobi karena semua karyawannya sedang berkumpul di sana. Ada apa ini? Raka masuk ke dalam sana. Oh, Pak Raka sudah datang. Silahkan maju ke depan, Pak. Perintah Rizal, asistennya. Sebenarnya ada apa ini? Raka menatap istrinya penuh tanya. Mulai hari ini, Bu Ajeng akan menggantikan Pak Raka menjadi pimpinan di kantor kita. Ucap Rizal dengan lantang di depan semua karyawan yang ada di sana. Ah, apa, sayang? Ajeng hanya mengedikkan bahunya saja untuk menjawab keterkejutan Raka. Reaksi terkejut Raka itu membuat semua yang ada di sana tampak heran. Bukannya kedua bosnya itu sepasang suami istri, tapi kenapa Raka tampak seperti tak tahu apa-apa? Baiklah, semua bisa kembali bekerja lagi. Selamat pagi, tutup Rizal yang sepertinya mengetahui kondisi bosnya. Mas, sebaiknya dibicarakan di ruangan saja. Ajeng melenggang lebih dulu ke ruangan Raka yang akan menjadi ruangannya mulai hari ini. Dia juga tidak ingin hubungannya dengan Raka yang tidak baik-baik saja. Tampak jelas di mata orang apalagi karena kejadian tadi. Sayang, kenapa kamu gak bilang kalau mulai hari ini kamu yang pegang kantor? Raka langsung bertanya ketika mereka baru saja tiba di ruangan Raka. Kenapa, gak suka? Bukan gak suka sayang, kalau tahu kamu kesini, harusnya kamu tadi ajak Mas bareng kan bisa. Kenapa kamu tega biarin Mas naik ojek sementara tujuan kita sama? Kamu bukan anak kecil yang buat aku gak tegaan sama kamu Mas, sinis Ajeng. Maaf Mas, aku juga baru tahu tadi malam dari Pak Puguh langsung. Kalau Mbak Ajeng yang akan menggantikan Mas Raka. Kata Pak Puguh, semua itu Pak Puguh lakukan untuk mempersempit Mas Raka ketemu sama M. Rizal terlalu takut untuk melanjutkannya. Yang Rizal bilang itu benar, aku juga baru kemarin menyetujui permintaan Bapak. Kalau kamu gak terima, tinggal bilang Bapak aja. Karena kalau kita di kantor dan di rumah terus sama kayak gini. Kamu jadi gak bebas kan ketemu sama Ratna. Dengan begitu enteng Ajeng mengeluarkan kata yang begitu menyakiti Raka. Dari sana jelas sekali kalau Ajeng masih sangat sulit untuk mempercayai dirinya. Mas gak keberatan sama sekali sayang. Tadi Mas cuma kaget aja. Mas kan udah sepakat kalau Mas akan melepas semuanya asal kamu masih mau bertahan. Mas kan juga bilang kalau Mas cinta sama kamu. Itu tandanya Mas udah memilih kamu bukan wanita lain. Jadi Mas gak ada masalah kalau kita sama terus. Ajeng hanya diam karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi hatinya sama sekali tidak tergerak dengan ucapan Raka itu. Baginya, apa yang Raka ucapkan itu hanyalah kebohongan semata. Kalau gitu saya pamit dulu Mas, Mbak. Rizal merasa canggung berada di antara suami istri yang sedang diambang perceraian itu. Jadi dia memilih undur diri dari sana. Iya, makasih banyak ya Zal. Sama,
Sama Mbak. Raka sempat terpesona dengan senyum tipis istrinya yang diberikan pada Rizal. Sekarang, senyum setipis itu bahkan tak bisa ia dapat dari Ajeng. Fiuh, Rizal membuang rasanya dengan lega setelah keluar dari ruangan Raka. Salah sendiri Sari dulu dikasih tahu gak mau dengerin. Sekarang giliran dicuekin istrinya baru tahu rasa. Rizal memang sudah berkali-kali memperingatkan Raka untuk berhenti berurusan dengan Ratna dan memperbaiki rumah tangganya sebelum terlambat. Tapi Raka selalu saja goyah ketika mendapat kabar dari Ratna yang sedang berjuang seorang diri di rumah sakit. Cek mantan pancen nirimpet. Mantan memang mengganggu, gumam Rizal seraya pergi ke ruangannya sendiri. Sementara di ruangan Raka, Ajeng sama sekali tak kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan kantor Raka. Karena dulu Ajeng juga bekerja di kantor milik bapaknya sebelum kini diurus oleh Bimo dan Sekar. Sebagian juga ada yang diurus Aditya tanpa sepengetahuan ibunya. Ajeng yang tampak fokus dengan laptopnya di kursi kebanggaan Raka. Justru terlihat semakin cantik di mata Raka. Pria itu sejak tadi hanya diam duduk di sofa sambil memperhatikan istrinya yang sedang bekerja. Raka akui Ajeng memang cantik, hasil cetakan mertuanya memang tak ada yang gagal. Dari Sekar, Ajeng dan Aditya, mereka mempunyai wajah yang rupawan dan mempesona. Tapi Raka baru sadar kalau ternyata istrinya memang begitu cantik. Ponsel Raka yang berada di atas meja tampak bergetar, membuat Ajeng yang sedari tadi fokus kini terlihat melirik ke arah Raka sepersekian detik. Ajeng mengira Raka akan mengangkat telepon entah dari siapa itu, tapi ternyata Raka mengabaikannya. Sayang, mana yang harus aku bantu? Masa dari tadi aku cuma diam aja? Raka mendekat ke arah Ajeng untuk memecah keheningan di antara mereka. Nggak ada, tapi tak berselang lama, ponsel Raka kembali bergetar. Lebih baik Mas keluar dari sini dan angkat teleponnya daripada di sini ganggu aja. Raka sebenarnya memang ingin mengangkat telepon itu, tapi Raka tak ingin Ajeng salah paham. Iya Mas angkat tapi di sini, biar kamu nggak salah paham. Salah paham, menangnya dari siapa? Raka lalu memperlihatkan layar ponselnya pada Ajeng. Ratna, jadi mereka masih berhubungan? Hati Ajeng kembali pedih. Ajeng memilih berpisah bukan karena dia sudah tak mencintai pria itu lagi, tapi karena Ajeng sudah lelah. Jadi mengetahui Ratna menghubungi suaminya tentu saja membuat Ajeng sakit hati. Angkat aja Mas, siapa tahu Sia butuh kamu, kan udah 3 malam ini kamu gak ketemu sama dia. Ajeng bersikap seolah tak terjadi apa di dalam hatinya. Oke Mas angkat, tapi di sini. Raka menggeser ikon berwarna hijau di ponselnya lalu menambah volumenya. Halo Mas. Suara lembut dan mendayu, dayu itu langsung terdengar oleh Ajeng. Mas, kenapa harus Mas? Apa nggak bisa sayang atau apa gitu biar nggak sama? Kesal Ajeng. Ada apa Ratna? Mas, kamu kemana aja kok 3 hari nggak kesini? Aku masih di rumah sakit, kata dokter aku baru boleh pulang besok. Apa kamu bisa jemput aku?
Raka langsung menatap Ajeng yang kini sudah kembali menatap laptopnya. Tapi Raka yakin kalau istrinya itu menyimak apa yang Ratna katakan. Maaf Ratna, sepertinya aku nggak bisa. Kenapa mas? Maafkan aku Ratna, aku sadar kalau apa yang selama ini aku lakukan itu salah. Aku menemanimu yang sedang sakit dan selalu ada di sisimu. Tapi aku mengabaikan istriku dan rumah tanggaku. Aku hanya menganggap kamu sebagai teman karena kamu bagian dari masa laluku. Mulai sekarang lupakan masa lalu kita dan jalani kehidupan kita masing-masing. Jadi mulai sekarang, aku gak bisa lagi menemui kamu. Aku mencintai istriku. Aku gak mau kehilangan dia. Raka mengatakan semua itu dengan tegas di hadapan Ajeng. Apa mas? Tapi selama ini kamu selalu ada buat aku. Kamu lebih milih sama aku daripada istri kamu. Apa itu namanya kalau bukan cinta? Raka memejamkan matanya. Dia yakin kalau kata Ratna pasti menyakiti hati Ajeng. Itu karena aku belum sadar kalau perasaanku sebenarnya hanya untuk istriku. Aku mohon kamu mengerti. Tut, Raka langsung mematikan telepon dari Ratna itu secara sepihak. Dia tak ingin lagi kata Ratna justru menyakiti Ajeng semakin dalam. Kamu udah dengar sendiri kan sayang? Mas udah meninggalkan Ratna dan gak akan berhubungan sama dia lagi. Sebenarnya kamu gak perlu akting kayak gitu juga sih mas. Takutnya nanti malah menyakiti hati pacar kamu itu. Jantung Raka benar terkoyak dengan sindiran Ajeng itu. Terserah kamu mau percaya apa enggak, tapi apa yang aku ucapkan tadi itu benar adanya. Raka benar putus asa. Ajeng memilih tak menanggapi omongan Raka. Dia justru pergi dari ruangan itu untuk makan siang. Ajeng juga sama sekali tidak mengajak atau menawari Raka sama sekali. Dia membiarkan suaminya itu tinggal di ruangan lagi pula Ajeng ingat jika tadi suaminya membawa bekal. Maaf mas nggak sengaja. Ajeng menabrak seseorang ketika terlalu fokus pada ponselnya. Karena Rizal memberikan kabar jika besok pagi akan diadakan rapat dengan salah satu kliennya. Nggak apa-apa mbak, saya juga jalan gak lihat jalan, ucap pria berkacamata itu. Tapi masnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mbak, santai aja, pria itu tersenyum tipis pada Ajeng. Ya udah, kalau gitu, sekali lagi maaf ya mas. Ajeng kembali melangkah masuk ke dalam salah satu rumah makan. Yang cukup terkenal di dekat kantor Raka. Ajeng menikmati makan siangnya sendiri. Tak ada orang yang menemaninya makan siang pun tak masalah baginya. Sama halnya dengan Raka. Dia juga sedang makan siang dan menikmati bekalnya yang dia siapkan sendiri tadi pagi. Dia makan siang di dalam ruangannya sambil melihat pekerjaan yang tadi dikerjakan oleh Ajeng. Raka begitu takjub karena ternyata istrinya itu pintar juga. Selain cantik, istrinya itu ternyata cerdas dan begitu rapi mengerjakan pekerjaannya. Tak salah kalau bapaknya sampai menunjuk Ajeng menjadi pemimpin di kantornya. Raka tak tahu kalau Ajeng sepintar ini. Apa mungkin Ajeng sebenarnya juga ingin bebas dan bekerja seperti wanita karir di luar sana?
Tapi karena harus menikah dengannya, maka Ajeng mengubur niatnya itu. Tapi itu hanya dugaan Raka saja karena dia sama sekali tidak tahu terlalu jauh tentang istrinya. Apa pantas aku bilang cinta sama dia kalau aku aja nggak tahu apa tentang dia? Koma, 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 koma. Gumam Raka sambil mengunyah makanannya. Ngapain di situ? Uhuk, uhuk, uhuk. Raka sampai tersedak karena kedatangan Ajeng yang tiba-tiba. Cek makannya, kalau makan ya makan aja. Nggak usah lihat kerjaan orang. Kayak nggak percaya banget. Omel Ajeng sambil mengulurkan gelas berisi air putih miliknya yang belum sempat ia minum sejak tadi. Raka langsung meneguknya hingga tandas. Rasanya ada nasi yang masuk ke dalam saluran pernafasannya sehingga membuatnya tersedak. Tapi Raka senang karena Ajeng bisa sedikit memberikan perhatian kepadanya walau sambil marah-marah. Aku percaya kok sama kamu. Aku cuma ngecek kerjaan aku yang kemarin aja. Bohong, kamu pikir aku percaya? Minggir. Usir Ajeng paksa suaminya yang masih duduk di mantan kursinya. Iya maaf, Raka berdiri sambil memungut kotak makanan miliknya. Kamu udah makan belum Yang? Mau makan bareng? Ini yang sebelah belum aku sentuh kok kalau kamu mau. Tawaran Raka itu hanya dianggap angin lalu oleh Ajeng. Karena wanita itu sama sekali tak menyahut. Ajeng juga tak menoleh sedikit pun pada Raka yang masih berdiri di sampingnya. Sabar Kak, ini baru 4 hari. Waktu 3 bulanmu masih lama. Batin Raka yang telah kembali duduk di sofa. Kembali ke kediaman Satya Dinata. Anga, gue kangen banget sama lo, tahu nggak? Anga tersenyum lebar ketika melihat wajah Caca di ponselnya. Sudah beberapa hari ini Caca sulit dihubungi karena harus menemani mamanya yang sakit. Sama Ca, aku juga pingin cepat pulang karena pasti udah ketinggalan mata kuliah. Emangnya kenapa kok lo lama banget di sana? Ibunya Mas Adit belum sembuh ya? Oh ya, gimana reaksi keluarga Mas Adit karena pulang udah bawa istri? Karena pertanyaan Caca, Anga jadi ingat alasannya datang ke Jogja. Loh, kok lo manyun gitu? Pasti ada apa? Apa kan di sana lo nggak mau cerita sama gue? Sebenarnya ibu itu nggak sakit pas aku sama Mas Adit kesini, Ca. Hao, terus, reaksi Caca tetap sama, selalu berlebihan. Iya, jadi, mengalirlah cerita di mana kepulangan mereka ke Jogja ternyata sudah direncanakan oleh ibunya Aditya. Anga juga menceritakan ketika ditolak karena status mereka yang berbeda. Anga wanita biasa yang tak punya apa-apa. Sedangkan Aditya ternyata pria keturunan ningrat dengan harta dan kekayaan melimpah. Caca begitu terkejut ketika mendengar Anga juga pernah diusir oleh ibu mertuanya. Diminta untuk meninggalkan suaminya sendiri dalam keadaan hamil. Kini Caca juga tahu kalau Anga sedang tidak diperbolehkan turun dari ranjang. Karena kandungannya yang sempat bermasalah akibat terlalu stres memikirkan rumah tangganya. Ya Allah Nga, malang banget nasib lo. Tapi gue ikut seneng karena sekarang mertua lo udah berubah.
Akhirnya lo punya keluarga yang lengkap sekarang, Nga. Iya, Ca. Ibu baik banget sama aku. Sampai aku mau makan apa aja ibu sendiri yang buatin. Berarti jangan pernah putus asa. Nyatanya di balik kesedihan lo, ada kebahagiaan yang menanti di depan lo. Sekarang lo lagi hamil aja diperhatikan banget sama mertua lo. Apalagi kalau cucunya udah lahir. Penerus keluarga suami lo, pasti mertua lo tambah sayang. Iya, Ca. Ya udah, semoga lo cepet sembuh ya. Biar bisa balik ke sini lagi. Gue nggak ada temen nih. Malah kemarin Angel yang deketin gue katanya mau temenan sama kita. Dia udah nyesel katanya. Hah, yang bener, serius. Tapi gue nggak peduli, males banget temenan sama dia. Ya udah biarin aja, Ca. Mana tahu dia beneran udah berubah. Tapi ngomong, leher lo kenapa, Nga? Abis diantup apa lo? Kalau tawon gede bener, apa diantup suami lo? Hah, Angga langsung memegang lehernya dan melihatnya di layar ponselnya. Bisanya dia sejak tadi tidak sadar sama sekali. Dia ingat kalau semalam Aditya memang menjamahnya. Aditya memang bilang hanya ingin menciumnya, tapi suaminya itu mencium seluruh tubuhnya. Dia yang abis dikokop sampai kayak gitu bentuknya. Nggak bisa bayangin gue sekencang apa. Stop, Kak. Angga yang terlanjur malu akhirnya memutus panggilan telepon itu secara sepihak. Kalau Caca bisa lihat, berarti tadi Mbak Ajeng juga lihat dong. Mas Adit ngeselin banget, teriak Angga dalam hatinya. Aditya merasa heran karena sejak tadi istrinya itu mendiamkannya. Dia tak tahu salahnya di mana. Diajak bicara Angga juga hanya menjawab seadanya saja. Dia tahu perasaan ibu hamil memang susah ditebak. Tapi sungguh, Aditya tidak akan bisa menebak. Jika Angga tidak memberitahunya letak kesalahannya di mana, atau apa yang diinginkan istrinya itu sekarang. Sayang, sebenarnya kamu kenapa sih? Mas ada salah ya? Aditya meringsek maju mendekati Angga. Kalau Mas salah, Mas minta maaf. Jangan cemberut terus kayak gini. Mas nggak tahu salahnya di mana kalau kamu nggak bilang. Rayu Aditya karena istrinya itu masih saja bungkam. Sayang. Mas Adit sih, nyebelin. Angga lantas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pokoknya Mas Adit nyebelin. Resek, seru Angga masih dengan wajahnya yang tertutup. Loh emangnya Mas ngapain sih, Dek? Mas ngeselin kenapa? Aditya masih kebingungan karena memang benar dia tidak tahu apa. Gitu ya Mas, udah berbuat tapi pura nggak tahu. Nggak merasa bersalah sama sekali. Aduh, maksud kamu apa sih sayang? Mas makin bingung nih. Angga membuka tangannya. Dia menatap suaminya dengan tajam sampai keningnya berkerut. Ini lihat, ini ulah Mas kan? Angga merenggut sambil menunjuk lehernya. Aditya menutup mulutnya dengan rapat untuk menahan tawanya. Kalau sampai dia kelepasan karena terbahak di depan istrinya, bisa Angga semakin marah karenanya. Padahal Aditya ingin sekali tertawa, karena ternyata alasan Angga sejak tadi mendiamkannya hanya karena
Tanda kepemilikan yang Aditya lukis di leher Anga. Aditya kira Anga takkan menyadarinya sama sekali. Karena sejak pagi tadi istrinya tampak biasa saja. Tapi entah bagaimana caranya, istrinya itu bisa tahu. Maaf sayang, habisnya Mas kangen banget sama kamu. Jadinya kelepasan deh. Aditya memang seperti ingin lepas kendali ketika menyentuh istrinya itu. Tadi malam saja dia benar menahan dirinya sekuat hati, agar tidak kebablasan menyentuh istrinya. Untuk saat ini dia hanya bisa menjelajahi tubuh indah istrinya itu dengan kecupan basahnya saja. Maka dari itu, dia begitu gemas dan berkali-kali menghisap kulit putih Anga terlalu kencang. Hingga membuat tanda keunguan itu di berbagai tempat. Intinya Aditya benar kalap. Tanpa sepengetahuan Anga, Aditya harus menuntaskan semua rasa panas dalam tubuhnya itu sendirian di kamar mandi. Masih, Anga jadi malu kan? Kalau aja tadi Caca nggak kasih tahu, Anga pasti nggak akan sadar kalau ada kayak ginian di leher sama di dada Anga. Mana tadi Mbak Ajeng sempat kesini? Pasti tadi Mbak Ajeng juga udah lihat. Dasar mesum. Bukannya Aditya kesal karena istrinya memarahinya, tapi Aditya justru semakin gemas dengan Anga. Bibir istrinya yang manyun itu ingin sekali ia raup dengan mulutnya. Mas mesum kan cuma sama kamu sayang. Lagian kenapa harus malu? Kan yang buat itu suami kamu sendiri. Mbak Ajeng juga pasti paham kok. Dia juga nggak goda kamu kan? Tapi tetap aja malu dong mas. Mbak Ajeng pasti mikirnya Anga sama Mas Adit abis gituan. Gituan? Gituan gimana maksudnya sayang? Aditya pura tak tahu apa maksud istrinya itu. Tahu kesel, capek ngomong sama Mas Adit. Anga memalingkan wajahnya ke samping. Tapi mata Aditya justru tertuju pada leher Anga yang tepat berada depan wajahnya. Karena posisinya Anga sedang berpaling ke arah lain, jadi leher Anga justru terekspose di hadapan Aditya. Apalagi Anga mencepol semua rambutnya ke atas. Jadi lehernya benar bebas saat ini. Maas, Aditya berhasil membuat Anga kembali menatapnya karena Aditya sengaja mengecup leher Anga itu. Apa sih yang, kan cuma cium doang, nggak cium di situ juga dong mas, kesal Anga. Terus di mana? Bukannya tadi malam kamu suka kalau mas cium di situ? Anga melotot pada suaminya. Sungguh Aditya benar berubah di matanya. Mana suaminya yang dulu kalem dan alim? Kenapa sekarang justru jahil dan mesum? Anga sampai tak tahu mana sifat suaminya yang asli. Aditya benar masih mengejutkannya. Udah deh sayang, daripada kamu marah terus, mending mas mandiin sekarang ya. Wajah Anga langsung memerah seperti tomat, mengingat apa yang baru saja mereka perdebatkan. Dan Aditya malah ingin memandikannya. Tentu Anga merasa malu. Biarpun dari beberapa hari lalu, Aditya yang selalu memandikannya, tapi kali ini Anga benar malu. Gimana kalau Anga mandi sendiri aja mas? Anga yang tadi sempat marah kini berubah menciut seperti anak kucing yang lucu.
Kenapa memangnya? Kan dari kemarin Mas juga yang mandiin kamu. Kamu mau jalan sendiri ke kamar mandi? Padahal Angga saja masih berdress total saat ini. Dia tidak diperbolehkan turun dari ranjang sama sekali. Ke kamar mandi pun harus digendong oleh suaminya itu. Bagaimana bisa sekarang dia jalan ke kamar mandi sendiri? Dia takut kandungannya kenapa? Mas aja anterin sampai kamar mandi. Setelah itu, Angga mandi sendiri. Aditya menatap istrinya dengan penuh selidik. Angga yang terlihat malu itu membuat Aditya yakin kalau istrinya itu sedang menghindarinya. Ya udah, kalau kamu nggak mau Mas mandiin, ya Mas nggak mau antar kamu ke kamar mandi. Jalan aja sendiri, gimana? Bersambung.